Di salah satu acara, Ibu Sri Mulyani itu pernah bilang gini, Indonesia perlu mempersiapkan diri dari sekarang ya, agar nggak banyak lansia di masa depan yang hidup miskin. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan makin banyak pada 2045. Angkanya bisa sampai ke 300 juta. Berarti jumlah rumah sekarang itu harus ditambah, WC juga, makanan harus selalu ada, dan rumah sakit pun harus ditambah. Gue juga pernah bahas ini sih sebelumnya di Instagram The Futurist Gen Z ya. Coba lu kepoin deh. Well, perkataan Bu Sri Mulyani ada benernya juga sih. Belum lagi bicara tentang transportasi yang ramah lansia sampai ke akses-akses yang lainnya gitu. Intinya sih Indonesia bakal dapat bonus demografi. Ini tuh keadaan dimana banyak orang yang masuk ke usia produktif dan bisa berkontribusi ke ekonomi negara. Nah, hal ini nggak hanya jadi peluang aja sebenarnya, tapi juga bisa jadi ancaman. Tapi kenapa sih bisa jadi peluang dan ancaman? Tonton video ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Dan jangan lupa subscribe juga. Sebelum gue jelasin kenapa ini bisa jadi sebuah ancaman, gue bakal jelasin dulu salah satu topik di video ini, yaitu middle income trap. Middle income trap adalah konsep yang ngegambarin tantangan yang masih dialami banyak negara waktu mereka beralih dari awalnya berstatus berpenghasilan rendah dan sekarang udah naik ke menengah. Terlepas dari perkembangan ekonomi yang berkelanjutan gitu, suatu negara bisa ngalamin fenomena ini karena mereka tuh gagal buat ngubah ekonomi mereka buat bisa bersaing di pasar global. Alasannya banyak banget sih, tapi biasanya nggak jauh dari perubahan besar yang sifatnya tuh struktural, kayak investasi di dalam pendidikan yang kurang atau sumber daya buat mencapai pembangunan berkelanjutan itu nggak cukup atau kurang berkualitas. Makanya tadi gue sempat singgung kalau betul kita bakal dapat bonus demografi. Tapi apakah semuanya benar-benar berkualitas? Karena kalau enggak, ekonomi Indonesia juga nggak bakal bergerak. Karena ya suatu negara tetap terjebak di fenomena middle income trap ini dengan upah dan daya belinya yang tetap stagnan, serta kesenjangan pendapatan si kaya dan si miskin jadi semakin gede. Sekarang si Indonesia emang lagi berjuang buat move dari negara menengah ke maju. Sayangnya terhambat oleh banyak hal gitu ya, kayak infrastruktur yang gak memadai. Makanya ketakutan kalau Indonesia bakal terjebak di middle income trap tuh jadi wajar. Satu-satunya jalan ya buat keluar dari fenomena ini secara struktural dan luas adalah buat perubahan-perubahan yang mendasar, kayak investasi dalam teknologi, ningkatin pendidikan, menjaga stabilitas ekonomi, dan terlibat dalam kebijakan perdagangan terbuka. Terus menurut lo apa sih yang pemerintah kita udah lakukan sekarang? Hal yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi adalah mendorong investasi, terutama di sektor infrastruktur. Mungkin lo udah lihat ya, terutama di kota-kota besar di Indonesia, kayak kereta cepat Bandung-Jakarta, Jalan Trans Papua, atau proyek pembangunan pembangkit 35.000 MW. Investasi di jalan, sistem transportasi, rumah sakit, hingga sekolah ini bisa bermanfaat ke pertumbuhan ekonomi negara. Salah satunya membantu menciptakan lapangan kerja yang baru yang pastinya berguna buat banyak orang di usia produktif. Hal itu bisa dilakukan dan menurut gua ya, sejujurnya yang paling penting adalah nyediain akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan. Itu dapat lebih mengurangi resiko kemiskinan dan meningkatkan peluang ekonomi. Kenapa? Karena pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang bagus, kemungkinan negara buat ngurangin kemiskinan dan meningkatkan peluang ekonomi itu jadi gede. Dan hopefully kita bisa keluar dari middle income trap ini. Nah, terus kalau misalnya kita udah keluar nih dari middle income trap, menurut lo kita harus ngapain? Apakah semua masalah bisa selesai? Sebelum gue jawab, gue mau minta lo buat bayangin diri lo hidup di tahun 2050, yang mungkin teknologi semuanya udah maju. Ada taksi yang melayang dan Android yang bisa ngebantu kita buat ngejalanin hidup. Walaupun ya harga-harga jauh semakin mahal sih, mahal banget. Nah pertanyaannya, kira-kira apakah masih terjadi kesenjangan? Kalau menurut gue sih nggak juga. Fenomena ini juga udah banyak dibahas ya. Proyeksi yang akan terjadi di tahun 2050 kelak, dan kebanyakan jawaban mereka tuh adalah kemungkinan ya kesenjangan itu udah nggak ada atau minimal udah berkurang. Karena kelak kekayaan itu nggak dinilai lagi dari kepemilikan barang kayak sekarang. Gue jelasin dikit nih ya tentang apa proyeksi yang dimaksud. Karena harga barang-barang yang penting jadi semakin mahal, ada kemungkinan tuh konsumen bakal shifting dari buying ke renting atau subscription. Nah kalau lu sadar ya, sekarang tuh tren ini tuh udah terjadi.
Gue mau ceritain salah satu temen gue. Saat ini dia sebenarnya udah punya duit buat beli mobil tanpa nyicil, tapi temen gue ini tetap buat milih nggak beli mobil. Kenapa? Ya karena udah ada Grab dan Gojek, ya kan? Tinggal pesan layanan pakai aplikasi, mobil bisa datang sendiri dan nganterin kita ke tempat tujuan tanpa ada biaya maintenance kayak ke bengkel atau ganti oli. By the way, ini bukan promosi ya. Tren ini bakal terus ada dan bahkan menyebar ke banyak hal. Harga rumah dan properti yang semakin mahal atau mungkin gak kebeli, harga mobil yang makin gak masuk akal, atau bahkan ya harga makanan pun bisa jadi mahal. Basically, you will own nothing, but it's okay karena you will be happy. Kenapa kayak begitu? Karena satu hal yang mungkin bisa kita jamin terjadi adalah perkembangan teknologi yang bakal jauh lebih canggih dan praktis dari yang sekarang kita miliki. Bahkan ada proyeksi yang bilang kalau kedepannya itu bisa jadi seluruh kehidupan kita bisa ditopang dengan biaya subscription atau subsidi pemerintah yang mungkin kita nggak kepikiran sekarang. Jadi ya you will own nothing but you will be okay. Slogan ini muncul karena budaya dan prioritas di dunia ekonomi banyak banget yang udah bergeser. Bahkan nih ya, di tahun 2023 sendiri, gaya hidup udah mulai berubah ya. Yang dari awalnya konsumen fokus, mulai ganti ke sustainable biar jangka panjang dan konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya bisa disimpulin juga ya, dari perspektif ekonomi pun ada pergerakan yang cukup drastis. Kalau dulu tuh ya, orang tuh harus punya segalanya biar dinilai kaya. Sekarang tuh orang udah mulai mengenali kalau apa yang kita miliki tuh nggak menjamin kebahagiaan atau well-being. Lo mungkin udah sadar juga kalau orang-orang udah mulai naruh value yang tinggi tuh ke pengalaman, komunitas suportif, dan pengembangan diri. Konsumen sekarang juga udah mulai sadar tentang apa yang mereka beli dan dampaknya ke lingkungan atau masyarakat. Makanya banyak banget dari mereka yang sekarang fokusnya buat nyari brand atau services yang sesuai dengan value mereka. Dan kalau semua itu bisa kita capai tanpa perlu ngeluarin uang banyak biar kita bisa dalam tanda kutip punya gitu ya, kenapa enggak? Jadi emang pada akhirnya lo semua mungkin emang gak akan own apa-apa, tapi dengan kondisi yang gue ceritain tadi, gue yakin ya all of us will be fine. Tapi gue mau dengar pendapat lo sih, apakah yang gue ceritain tadi itu beneran ancaman atau ternyata sebuah peluang yang bisa kita coba explore bareng-bareng? Lempar pandangan lo di kolom komen ya, karena gue tuh pengen banget baca. By the way, kalau tertarik sama isu-isu terkait dengan masa depan gini dengan topik yang lebih banyak, lo juga bisa cek kita di Instagram dan TikTok buat konten yang up to date. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo, kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Thanks.